Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulinal karim. Nahmaduhu qad hamdihi wa nashkuruhu qad syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Dewan Mushola Al-Musaddiq Bapak Haji Suwoto, serta seluruh pengurus dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Wawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah taklim subuh Mushola Al-Musaddiq yang insyaallah mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk meluangkan waktu subuh kita dalam rangka duduk di majelis yang mulia ini bersama-sama dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oleh sebab itu di kesempatan ini kita akan mengkaji tentang keutamaan atau keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seberapa besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat daripada umat-umat Nabi terdahulu, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, ternyata Allah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman ini. Di dalam salah satu kisah dijelaskan bahwasanya ini diceritakan dari Muqattil bin Sulaiman radhiyallahu anhum tentang perkataan Nabi Musa, ya. Anna Musa alaihi salam, Anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam qala, berkata, ya. Jadi Nabi Musa ini berkata kepada Tuhannya ketika melihat gambaran-gambaran yang ada di dalam kitab Taurat tentang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi Musa? Beliau mengatakan bahwa ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan, sesungguhnya aku menemukan di dalam lempengan-lempengan Taurat, ya, di dalam kitab Taurat itu ummatan, ada satu umat
apa yang didapatkan di dalam kitab Taurat itu, humus syafi'una wal musyafi'una, mereka adalah orang yang memberikan syafaat dan mereka orang yang diberikan syafaat. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat dinamis. Ada yang memberikan syafaat dan ada yang diberikan syafaat. Siapakah syafaat yang terbesar nanti akan diberikan, atau siapakah yang akan memberikan syafaat terbesar di hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi syafaat itu artinya pembelaan, pertolongan, ya, pertolongan terhadap umatnya itu nanti akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan diberikan ini kepada orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Makanya persyaratan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memenuhi 6 unsur, ya. Di antaranya yang paling pokok adalah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harus bertauhid. Segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu itu tidak ada apapun yang kita niatkan kecuali hanya kepada Allah. Itu bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bahwasanya harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah unsur-unsur yang termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang akan memberikan syafaat dan ada juga orang yang akan diberikan syafaat. Nah, ternyata umat Islam ini pun bisa saling menolong, Pak, berkaitan dengan masalah keselamatan akhirat. Salah satu contoh adalah ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, ya, maka di situ disunahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakziah atau dimasukkan dalam hukum fardu kifayah ketika mengurus terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia. Apa yang bisa diberikan pertolongan kepada saudara kita di dunia dan di akhirat? Di antaranya adalah dengan doa. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, Pak, tetangganya yang kemudian datang, disaksikan 4 orang yang mengatakan bahwa si jenazah ini baik, maka diaminkan oleh malaikat. Sehingga doa yang kita ucapkan ketika orang yang telah meninggal dunia itu, di saat kita takziah, ya memang kita datang untuk mendoakan, Allahumma gfirli fulan bin fulan, ya Allah ampuninya dosanya fulan bin fulan. Nggak saya sebutkan namanya, Pak, takut ada yang sama nanti. Jadi Allahumma gfir fulan bin fulan. Atau kita ucapkan doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah ampunilah dosanya fulan bin fulan, angkatlah derajatnya jenazah tersebut, orang tersebut bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka orang yang kemudian meninggal dunia lalu diurus oleh saudaranya, sebelum jenazah ini dimakamkan lalu disolatkan lebih dari 40 orang, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan syafaat, pertolongan saudara-saudaranya. Atau di saat kita sedang melaksanakan sholat Jumat, di khutbah kedua, dengan doanya adalah di situ bagaimana orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang masih hidup, orang yang telah meninggal dunia, laki maupun perempuan, itu adalah doa buat saudara-saudaranya. Ketika memang satu akidah, maka doa pun itu akan menjadi bagian di dalam amal soleh dan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya.
Bagaimana yang sering kita dengarkan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Yang perempuan Jumatan enggak, Pak? Iya, tapi kesebut kan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Wal muslimina wal muslimat, laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Lah ini doa itu adalah bagian di dalam syafaat, pertolongan ya buat saudara-saudara kita. Itu digambarkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Ini yang dikatakan oleh Nabi Musa, ya Rabbi, ini ajidu fil alwahi ummatan, itu umat yang mereka memberikan syafaat dan mereka juga diberikan syafaat. Maka permohonan Nabi Musa kepada Allah, faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Ya. Lalu Allah menjawab bahwasanya hum ummatu Muhammadin, bahwa mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak. Jadi kita perlu bersyukur, kita perlu berbahagia karena kita hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya umat itu adalah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat sahabat-sahabat masih hidup. Itu Nabi Musa menggambarkan seperti itu. Karena orang-orang terdahulu Pak, ya jangankan untuk mendoakan teman-teman saudara-saudaranya, kadang-kadang nabinya ketika memerintahkan untuk beribadah pun mereka banyak yang ngeyel ya. Bagaimana ketika orang-orang Bani Israel hari Sabtu suruh beribadah ya. Ibadahnya orang Yahudi hari apa Pak? Hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu memang hari suci mereka. Kalau umat Islam hari Jumat. Jadi di dalam Quran dijelaskan kalau laki-laki di hari Jumat idza nudiya lis-sholati, maka ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat, maka kita segera untuk menunaikan itu. Nah, ketika mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu, dia nggak mau. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kebetulan memang di mana mereka itu suka mancing ya. Ikannya banyak, dapatnya banyak. Ini bapak-bapak kalau mancing hari apa ini? Ya. Jadi artinya apa? Mereka melawan kepada nabinya, mereka melawan kepada utusannya. Tetapi umat Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu kepada Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tapi di saat ini kita alhamdulillah dengan nikmat karena hidayah dari Allah senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dengan sholat 5 waktu, dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya hum ummatu Muhammad, itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berkata lagi Nabi Musa kepada Allah, qal ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajidu fil alwahi ummatan, saya menemukan di dalam lempengan-lempengan Taurat itu satu umat ya. Apa? Gafaratun khotoyyahum as-shalawatul khamsu, mereka punya dosa tetapi bisa terhapus dosanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Coba Pak, kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, laki maupun perempuan, maka kafaratun khotoyahum, secara otomatis dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Itu dijelaskan di dalam kitab Taurat ya. Ini melihat ini umat yang mana ya Rasulullah, faj'alhum ummati, jadikanlah orang tersebut menjadi umat aku. Nah, kemudian Allah mengatakan qal hum ummatu Muhammadin, ya Musa itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berbahagia sekali. Cara menghapus dosa saja Pak, kalau seseorang melaksanakan sholat fardu
secara istiqomah, maka itulah tanda-tanda orang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu kadang-kadang kan orang mengabaikan terhadap kewajiban dan perintah sholat 5 waktu, padahal itu adalah yang nanti akan menyelamatkan di hari kiamat. Coba bagaimana kita akan menebus dosa ketika sudah di hadapan Allah lalu tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah? Cara menebus dosanya ya harus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Tetapi ketika dilaksanakan itulah manusia akan dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Maka orang yang sholat zuhur akan terhapus dosanya di saat perbuatan dosa antara waktu subuh ke zuhur. Ini ya. Ini adalah sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat. Makanya kalau orang-orang menjaga sholat 5 waktu itu insya Allah juga dijauhkan dari maksiat, ya, dari maksiat. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu kan ada cahaya, ada nur ilahi, sehingga ketika sholat ya bukan hanya sekedar gerakan saja, tapi benar-benar harus kita kita nikmatin, kita khusukkan kan. Kita benar-benar merasakan hadir bahwa diri kita sedang menghadap kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini yang dosa-dosa akan berguguran di saat sholatnya, takbiratul ihramnya, rukuk dan sujudnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digambarkan di dalam kitab Taurat. Makanya bukan hanya sekedar sholat wajib, akhirnya ditambahkan juga ada sholat-sholat sunnah, ya, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ditambah dengan sholat tahajud, ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Nah ini begitu indahnya, ya, Nabi Musa melihat gambaran itu yang luar biasa. Nah, kemudian Nabi Musa berkata lagi, Ya Rabb, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi ummatan. Aku menemukan di dalam lempengan-lempengan Taurat ummatan, ada satu umat yaqtuluna ahlud dhalalati hatta annahum yaqtuluna al-a'rajad dajjal. Ada satu umat yang mereka itu nanti akan memberantas kezaliman, ya. Jadi segala kejahatan di dunia ini akan diberantas di satu umat yang nanti akan terjadi. Nah kemudian annahum yaqtulunal a'rajad dajjal, sesungguhnya mereka pun akan membunuh yang namanya dajjal. Apa itu dajjal, Pak? Ya, dajjal itu sama sebagaimana makhluk Allah, ya, sebagaimana dari jenis manusia, tapi diciptakan oleh Allah. Dia memiliki kejahatan yang sangat luar biasa, bisa nanti akan menyesatkan keimanan manusia. Ya, jangankan sampai kepada kelas dajjal, Pak. Ya. Sekarang banyak nggak orang yang keluar dari Islam? Banyak. Karena apa? Pernikahan, karena jabatan, ya, karena sesuatu yang mereka dapatkan bisa manusia untuk yang tadi beriman menjadi tidak beriman. Apalagi dajjal yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya kita supaya berdoa di dalam doa kita, Pak, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyahid dajjal. Jadi kita berlindung dari kejahatan-kejahatan itu semua. Nah, siapakah itu ya Allah di antara umat yang demikian itu? Maka Nabi Musa berdoa, faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Kemudian Allah mengatakan hum ummatu Muhammadi. Walaupun hidup orang zaman sekarang itu banyak yang udah nyeleneh, Pak, ya. Sudah banyak yang nyeleneh, ada yang ngaku sebagai nabi,
ya. Nah, itu bagaimana kejadian-kejadian di Indonesia ini sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi ummatan. Aku melihat di dalam lempengan-lempengan Taurat itu, taharatuhum fil ma'i wat turab, ya. Taharatuhum, mereka bersuci bil ma'i dengan air, wat turab, dan dengan debu. Ya. Kalau kita bersuci dengan air itu apa namanya, Pak? Wudu, ya. Kalau kita bersuci dengan debu namanya tayamum. Kapan kita bertayamum, Pak? Ketika tidak menemukan air. Ada perbedaan antara tayamum dengan wudu. Kalau wudu yang rukun harus kita lakukan adalah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Tapi kalau tayamum apa, Pak, yang kita lakukan? Tangan dan muka. Kakinya perlu nggak? Nggak perlu, ya kan? Nah, itu adarnya. Nah, itu dijelaskan di dalam Taurat. Nanti ada satu umat yang mereka bersuci dengan air dan bertayamum dengan debu. Maksudnya bersuci dengan debu itu artinya bertayamum. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikanlah umat yang tadi itu menjadi umatku. Bagiannya kan masing-masing, Pak. Maka kemudian Allah mengatakan hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak sekarang, wudu, itu dijelaskan di dalam kitab Taurat di saat Nabi Musa masih hidup. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad jauh enggak? Jauh sekali, sangat jauh sekali. Berapa ribu tahun gitu kan. Tapi di sana sudah tertera di dalam kitab Taurat bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana umat yang terbaik akan muncul, yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bermunajat lagi Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi ummatan. Aku melihat di dalam lempengan-lempengan Taurat itu ada satu umat ya'khuduna shadaqati wa ya'kuluna wa kanal awwaluna yuharrikuna bin nari. Bahwasanya di dalam lempengan Taurat itu ada satu umat ya'khuduna shadaqat, yang memungut sedekah-sedekah, wa ya'kuluna, dan memakan sedekah-sedekah itu. Tetapi wa kanal awwaluna yuharrikuna bin nari, di umat masa dahulu itu orang-orang ketika mengambil sedekah itu tidak dimakan tetapi dibakar, Pak. Jadi kalau dalam konsep Islam itu adalah yang disebut dengan zakat mal maupun zakat fitrah ataupun zakat yang lain. Itu berapa persen diambil, Pak? 2,5%. Lalu setelah diambil, dikumpulkan, boleh dimakan kan, Pak? Maksudnya dibagikan kepada 8 asnaf, ya. Siapa yang berhak untuk menerima zakat itu? Fuqara wal masakin, para fakir dan miskin. Kemudian yang kedua adalah amilin, ya. Kemudian yang ketiga mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keempat gharim, orang yang punya hutang. Ini Bapak yang punya utang boleh mendapatkan zakat, ya. Tapi utang apa dulu? Nah, kalau cicilan mobil ya repot. Cicilan rumah ya. Ya Bu, ya. Ya, utang dapur. Ya, utang, punya utang. Sekarang kan banyak orang terjerat apa namanya, Pak? Pinjol. Gara-gara penjol itu ada karyawan Indomaret sampai bunuh diri, coba.
Itu luar biasa Pak. Itu di daerah mana itu Pak? Sulawesi ya? Ada ya? Itu bunuh diri ya Pak ya? Gara-gara pinjol. Kenapa? Orang utang pinjol nggak bisa bayar, itu bisa ratusan miliar itu ya. Karena memang itu lintah darat. Lah, seperti tadi. Sehingga Nabi Musa itu menggambarkan umat terdahulu, kalau zaman dulu orang bersedekah, sedekahnya itu nggak boleh dibagi kepada orang lain. Diapain Pak? Dibakar, ya, dibakar zaman dulu, diambil, dibakar. Sehingga begitu indahnya, sehingga bahwasanya harta yang diambil itu tetap memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ketika melihat dengan keadaan yang seperti itu, Nabi Musa bermohon kepada Allah, waj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah itu umat aku. Kemudian Allah mengatakan, hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kita kalau di hari raya Idul Fitri itu ada yang namanya zakat fitrah. Padahal zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah saja Pak ya, ada zakat mal, ada zakat perhiasan. Ya, bapak-bapak ini yang punya tabungan ini Pak Suwoto punya 1 miliar di perbankan ya, Pak Tanuri punya 200 juta. Itu ketika kemudian punya tabungan itu sudah setahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Ibu-ibu, bu, punya simpanan emas enggak di rumah? Bukan Mas Woto, bukan Mas Woto mah 70 gram, 70 kilo. Ya, kalau ibu-ibu punya perhiasan di rumah ada 200 gram, itu sudah 1 tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Berikan kepada fuqara wal masakin. Itu ya, bapak-bapak ya, bapak yang punya emas kan bukan hanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak emasnya lempengan, kalau ibu-ibu bentuknya perhiasan, ada kalung, ada gelang, ada giwang. Itu kemarin ada ibu-ibu yang pergi haji, pulang haji pakai emas gede banget. Pulang haji pakai emas, lehernya pakai emas, tangannya pakai emas, palanya pakai emas. Wah, itu jangan dianggap enggak ada zakatnya Pak, itu harus dikeluarkan zakatnya ya Bu ya, biar selamat dunia wal akhirat. Nah kalau besok dikeluarkan zakat lagi, insya Allah suaminya memberikan lagi rezekinya banyak. Nah seperti itu ya. Ini jadi kalau zaman dulu itu zakat dihanguskan ya, dibakar Pak, tidak boleh di. Makanya setiap masa itu kan berbeda-beda Pak, masanya berbeda-beda. Contoh puasa aja berbeda Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW pada saat perintah sholat, perintah berpuasa, bagaimana puasanya yang diperintahkan oleh Nabi? Yang wajib adalah di bulan suci Ramadan, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Tapi bagaimana puasa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh dan umatnya? Sepanjang waktu Pak, puasanya yaumidahar. Makanya banyak yang nggak kuat ya. Sehingga selama 970 tahun 950 tahun tidak lebih dari 70, karena kemarin berat puasanya Pak. Puasanya saja 1 hari full ya. Jadi nggak puasa cuman hari raya Idul Fitri. Nah umatnya Nabi Dawud atau Nabi Dawud berpuasanya berapa? Sehari puasa, sehari tidak. Makanya banyak yang nggak kuat Pak. Zaman dulu umat banyak yang nggak kuat, sehingga wah ini kalau peraturan seperti ini bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi umatnya Nabi Muhammad luar biasa Pak. Puasanya sehari cuman malam doang yang nggak boleh makan. Cuman siang saja nggak boleh makan kan? Tapi kita boleh makan setelah maghrib sampai dengan sebelum subuh boleh makan, mau kenyang. Ya, jadi cuman dibalik waktunya doang. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, tapi pahalanya sangat besar sekali. Contoh, begitu juga kemuliaan Nabi Muhammad ibadah di saat malam Lailatul Qadar. Ketika mendapatkan keutamaan itu, bagikan ibadah 1000 bulan. Coba, tapi cuman mendapatkan 1 malam itu, Allah berikan bonus bagikan ibadah 83 tahun.
Coba Pak. Lah umat terdahulu nggak sampai seperti itu Pak. Nah ini makanya kata Nabi Musa, faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku, hum, bahwasanya mereka ummatu Muhammadin, adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi zaman dulu itu kalau orang sedekah Pak, dibakar dengan api, ya dibakar dengan api Pak. Nah itu cara untuk membersihkan hartanya, dibakar dengan api, tidak dimakan lagi Pak, karena memang zakat itu kan kotoran, ya kan, dibakar dengan api. Nah kemudian Nabi Musa bermunajat lagi, qol ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi ummatan, saya menemukan di dalam lempengan Taurat itu satu umat, idahum ahaduhum bihasanatin falam yakmalha katabat lahu hasanatun wahidatun. Ada satu umat nanti ketika berniat dengan kebaikan, niatnya falam yakmalha, kemudian dia tidak jadi berniat itu, katabat lahu hasanatun wahidatun, maka akan dicatat satu kebaikan Pak. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini bapak-bapak, kalau punya niat nih, niatnya Pak Suwoto, insya Allah besok saya punya niat ingin ngajak bapak-bapak untuk makan besar di rumah makan apa? Kokom misalnya. Niat taruh saya ajak nanti ya besok, lalu nggak jadi gitu kan. Ketika nggak jadi itu sudah dapat satu pahala Pak. Nah orang yang berniat baik dalam Islam ini tidak jadi, Allah berikan satu niat pahala. Wa idza amilaha katabat lahu, ketika kemudian jadi dilaksanakan akan mendapatkan pahala 10 amsalnya ila sab'ami'ati dhifin, sampai dengan 700 kali musya'idan kelipatannya. Jadi kalau kita niat baik nggak jadi cuman dapat satu, tapi kalau jadi nih Pak Suwoto tiba, oh ya alhamdulillah yuk kita makan di Kokom, ada berapa ini? 100 itu dapat pahala 10 hingga 700 kelipatannya ya. Misalnya bisa. Makanya kalau Bapak dapat pahala, kepengen dapat pahala banyak, banyak niat aja. Niat nggak jadi, niat nggak jadi. Ya nggak apa-apa, kesana makan air putih. Itu niat Pak ya. Jadi niat dalam Islam itu seperti itu. Kalau kita jadi, sehingga orang yang sudah punya niat baik itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah kemudian di dalam kitab Taurat tersebut dikatakan wa idahum ahaduhum bi syai'atin lam yuktab alaihi syai'un. Apabila ada orang yang berniat jahat, niat nih, wah niatnya pokoknya udah nggak bagus, tiba-tiba dia nggak jadi kan karena takut dosa, maka Allah akan berikan pahala karena dia tidak melakukan itu ya. Atau niatnya itu nggak jadi, maka tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat jelek itu nggak dicatat Pak, tapi kalau niat baik sudah dicatat. Nah ketika yang tidak baik itu dilaksanakan, maka hanya dicatat oleh Allah wahidatun, satu. Jadi kalau orang niat jahat ketika jadi cuma satu Pak, tapi kalau nggak jadi maka tidak dicatat. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Kemudian Allah mengatakan qolahum ummatu Muhammadin, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi bapak-bapak kalau punya niat saja, ini niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kebaikan. Kemudian niat itu ketika dilaksanakan Allah berikan 10 hingga 700 kali. Nah kemudian ditemukan lagi di dalam kitab Taurat itu ibu dan bapak, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajidu fil alwahi ummatan, ada satu umat nanti di yaumil kiamah yadkhulul jannata minhum sab'una alfan, ada 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Jadi nanti ada Pak 70.000 orang yang masuk surga tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan bapak-bapak ditanya nggak kira-kira ini?
Ada 70.000 orang yang ketika masuk surga tidak ditanya, langsung VIP masuk, belum. Ya, itu ditemukan di dalam kitab Taurat. Ya, ini imannya para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Mereka kenapa orang-orang yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika menemukan di dalam kitab Taurat itu faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Hum, siapa itu? Ya Musa, itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, tanpa dihisab. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Qatadah, di dalam tambahannya adalah ya Rabbi, kata Nabi Musa, ajidu fil alwahi ummatan hum khairul ummami ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan termasuk umat yang sekarang ini adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Umat yang sekarang adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik. Bapak-bapak, ketika Pak Suwoto mengumumkan besok hari Ahad ada pengajian, itu ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Ini adalah kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Ada saudara-saudara kita yang berbuat mungkar, tidak baik, kemudian kita ingatkan. Itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Waj'alhum ummati, ya Allah, umat yang seperti itu jadikanlah umatku. Kepengin dia punya umat yang nurut, ya kan? Nah, karena apa? Umatnya Nabi Musa ketika wafat Nabi Musa itu semua ingkar lagi, Pak. Tetapi umatnya Nabi Muhammad 1500 tahun Rasulullah sudah wafat. Alhamdulillah, Islam tetap berjaya, Islam tetap mengudara. Tapi ketika nabi-nabi terdahulu, jangankan nabinya sudah meninggal dunia, masih hidup pun dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Isa kan dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi kemudian Allah angkat Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Isa ke langit. Itu kena sebab apa? Dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh para umatnya. Coba. Makanya begitu Nabi Musa hebat sekali. Ya Allah jadikanlah mereka umatku. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad ini nurut, nggak ketemu dengan nabinya pun kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ya Rabbi, nah ini dijelaskan lagi, ajidu fil alwahi ummatan, aku menemukan di dalam lempengan kitab Taurat itu, ya Allah, humul akhiruna humus sabiquna, mereka orang yang terakhir diciptakan tapi pertama masuk surga. Coba. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu nanti akan ditanyain lebih dahulu dibandingkan umat yang lain. Padahal umatnya Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman, tetapi akan diprioritaskan, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ulil azmi, Pak, di antara gelar nabi ada 5, di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah afdalul makhluqat, seutama-utamanya makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Maka disebut dia sebagai sayyidul anbiya. Maka pantaslah ketika umat yang terakhir itu humul akhiruna humus syabiquna, mereka yang terakhir tapi mendapatkan prioritas yang paling utama. Ya, kalau dalam dunia politik, Pak, kalau orang dekat dengan pejabat dapat fasilitas nggak kira-kira? Dapat fasilitas. Waduh, ini Pak Suwoto yang dekat. Itu, Pak, ya. Lah ini dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka sebagai umatku. Hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi di dalam munajatnya, ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan anajiluhum fi sudurihim wa kanu yaqra'una nazaran. Jadi di dalam lempengan kitab itu ditemukan ada orang yang di dalam dadanya ada kitab-kitab, maksudnya hafal, Pak. Zaman sekarang banyak nggak yang orang hafal Quran? Banyak. 30 juz anak kecil pun banyak yang hafal Quran. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Di samping mereka adalah hafal Quran,
Di dalam kitab itu wa kanu yaqrauna nazaran. Tapi dia juga melihat, membaca, bukan hanya sekedar dihafal tapi juga membaca. Ini kan bapak-bapak kalau pagi-pagi baca Quran ini, Pak. Ya, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Apa kata Nabi Musa? Waj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Hum ummatu Muhammad. Itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang banyak hafal kitab adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Nah, ketika melihat berbagai kenyataan itu, hatta ka'annahu tammana Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammadin, sampai-sampai ya Allah terlintas di dalam pikiran Nabi Musa, ya Allah, duhai seandainya saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai Nabi Musa kepengin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat begitu mulianya umat yang diciptakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, ini istofaituka ala nasi birisadati wa bikadami fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku pun memilih engkau dengan risalah yang saya berikan kepada engkau, dan saya pun mengajak kamu berbicara, maka fakhud ma ataituka, ambillah apa yang ada di dalam kitab itu, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Musa pun ridho dengan apa yang telah ditakdirkan tadi. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, bahwasanya gambaran umat Nabi Muhammad sebagaimana gambaran umat akhir zaman sudah digambarkan di dalam kitab Taurat. Sehingga sebagai umat Nabi Muhammad kita perlu bersyukur dan perlu merasa berbahagia sekali, karena dengan apa yang kita lakukan ini begitu besar fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi kuntum khaira ummah yang terbaik, dan kita berharap mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima oleh Allah dan akan mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, Pak. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, baik. Berkaitan dengan apakah seorang bapak itu bisa memberikan syafaat kepada anak-anak dan istrinya ketika orang tua ini lebih dahulu masuk surga. Jadi jangankan bapak, ya kan, orang lain pun bisa. Ketika kita mengikuti orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, mereka pun akan menjadi bagian yang memberikan syafaat bagi kita. Tapi siapakah di antara orang yang bisa memberikan syafaat? Adalah mereka orang-orang yang soleh, orang yang bapak yang mengajarkan tentang iman kepada anak-anaknya, seorang bapak yang tidak membiarkan istrinya dalam bermaksiat. Itulah jadi orang tua yang kemudian bisa memberikan syafaat. Di samping itu juga anak-anak dan istrinya juga termasuk anak-anak yang soleh. Kalau nggak soleh nggak bisa, karena Nabi Nuh itu walaupun seorang nabi nggak bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Sebab apa? Anaknya telah bermaksiat kepada Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, walaupun dia anakmu, tapi dia tidak termasuk keluargamu. Tidak bisa. Kenapa? Karena innahu ghairu amalun soleh. Sebab anakmu itu beramal yang bukan amal yang kau perintahkan. Gitu Pak Tanuri. Sehingga orang yang bisa memberikan syafaat adalah sama-sama beriman, sama-sama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak pun bisa menyeret bapaknya ke neraka. Bapaknya masuk surga dulu nih, Pak. Anaknya di neraka, sebab anak masuk neraka tidak diajarkan oleh bapaknya tentang kebaikan. Protes, kenapa enak-enak bapak saya masuk ke surga sementara saya masuk neraka? Terus ditanya, kamu diajarkan nggak tentang iman, tentang sholat, tentang kebaikan? Nah, kalau kemudian argumentasi nanti orang tua sudah melaksanakan kewajiban, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada orang tua berkaitan mendidik anak, berkaitan keimanan sudah dilaksanakan, maka terlepas tuntutan itu, Pak. Tetapi ketika itu tidak dilaksanakan, ketarik itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Nah, bagaimana umat
Bagaimana tentang syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentunya adalah syafaat ini akan diberikan kepada umatnya, karena Nabi Muhammad hidup di masa dan masa umat setelahnya, gitu Pak ya. Sehingga Nabi Muhammad ini memang lebih dahulu didahulukan dalam memberikan syafaat kepada orang-orang yang hidup di masanya. Jadi gitu Pak Tanur ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Maka setelah datangnya Al-Quran, setelah datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di masa nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi, ini namanya masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Sehingga siapapun pada saat itu dia punya agama, tetap agama itu diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia diperhitungkan baik dan buruknya. Tetapi setelah turunnya Nabi Muhammad, maka harus mengikuti Al-Quranul Karim, karena sebagai nabi akhir zaman. Adapun banyak yang ikut dan tidak ikut, itu adalah berkaitan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Pak Tanur ya. Ya. Baik, Bapak ada lagi? Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan mengenai niat dengan nadar Pak Ustaz. Kadang-kadang kan kita misalnya kita keberhasilan dalam suatu keberhasilan, kita cuma niat gitu, apakah itu termasuk nadar atau tidak gitu. Ya. Ya kan? Apa itu maksudnya najar itu diucapkan saya bernajar atau saya berniat insya Allah jadi bukan najar apa itu yang membedakan Ya. Bukan najar. Jadi kalau nadar itu sesuatu yang memang sudah pasti ingin dilakukan, itu pun harus ikutin dengan niat. Jadi nadarnya itu wajib, karena nadar kan, sebab nadar itu berkaitan dengan sumpah kan. Tapi kalau niat yang berkaitan dengan sesuatu yang biasa saja, itu tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nadar, itu wajib dilaksanakan, karena nadar itu adalah sesuatu yang saya pasti akan melakukan kan gitu kan. Tapi kalau misalnya sekedar saya niat, nanti ini itu ya, itu niat saja kan. Kalau nadar itu kan misalnya gini, kalau anak saya nanti menjadi jenderal gitu kan, maka saya berniat ingin memotong sapi 5, itu nadar namanya. Niat nadar. Ya, saya bernadar aja tuh. Jadi yang disebut kalimat saya bernadar itu sudah termasuk niat gitu. Sama saja saya besok mau ngajak makan ya, itu niat juga kan, walaupun ucapannya bukan saya berniat kan. Tapi kalau berkaitan dengan nazar, ya itu sesuatu yang memang tidak boleh untuk tidak dilaksanakan, karena itu berkaitan dengan masalah ada apa ya, semacam komitmen ya, komitmen Pak ya. Tapi kan kalau cuman saya mau niat ngajak makan aja, ya mungkin itu kan hanya sekedar kalau ada rezeki, kalau enggak ya enggak kan gitu. Gitu Pak ya. Jadi nadar seperti itu. Jadi pada saat saya mengucap saya bernadar itu sudah niat namanya. Ya. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Baik. Rumah, mobil, walaupun harga miliaran itu nggak wajib zakat. Rumah nggak wajib dizakatin. Mobil yang wajib dizakatin adalah mobil yang digunakan untuk rental, tapi bukan mobilnya, hasil daripada rental. Rumah yang dizakati adalah rumah yang dikontrakan, bukan rumahnya Pak. Maka ketika kita membangun rumah, ketika kita membeli mobil, adalah harta yang kita gunakan untuk membeli, sudah harta yang kita zakati. Jadi nggak ada apa. Kalau pajak mah ada ya, pajak rumah ada nggak? Ada. Pajak mobil ada. Tapi zakat rumah nggak ada. Tapi kalau rumah ini kemudian dijual Pak, lalu kemudian misalnya laku 1 miliar, ya wajib zakat dari penjualan itu, namanya zakat penghasilan, gitu loh Pak ya.
Ya, nggak usah diyakatin. Bapak punya rumah, punya mobil Fortuner 10 nggak perlu diyakatin. Ya. Karena apa? Tidak ada wajib zakat barang yang bergerak, barang yang digunakan itu tidak ada zakatnya, kuda termasuknya. Nah, sapi-sapi yang diternakan itu ya nanti ada wajib zakat malah. Karena apa? Sapi adalah hewan ternak, ada namanya zakat binatang ternak. Itu nanti kita jelaskan tentang zakat lebih terperinci lagi ya Pak ya. Ada lagi? Baik, ada lagi. Ibu-ibu. Ini Bapak ada. Apakah benar Pak Ustaz bahwasanya orang yang masuk surga itu atas ridho Allah? Kalau ridho kalau orang itu masuk surga. Terus untuk masalah syafaat, setelah kita bersolat itu kan kadang-kadang kita pikir kemana? Ya. Ya kan? Belum tentu diterima atau tidaknya. Nah, makanya dengan kita bersalawat kita ditolong sama salawat itu syafaat dari Nabi Muhammad. Apakah benar itu Ustaz? Karena surga itu kan haknya Allah. Ya. Jadi misalnya orang yang masuk surga itu adalah ridhonya Allah, makanya kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apakah seperti itu Ustaz? Baik. Ya, satu diantaranya sebab surga ya karena sebab ridhonya Allah. Namun orang untuk mendapatkan keridhaan kan ada syaratnya. Ya. Jadi ridho itu datang bukan hanya secara tiba-tiba. Ridho datang mungkin karena banyaknya kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang nggak pernah beribadah, orang nggak pernah berbuat baik, ya nggak bakalan dapat ridho Allah. Gitu Pak ya. Nah, bagaimana sholat kita kadang-kadang kesana kemari, ya itu manusia wajar lah. Jadi kalau orang sudah sholat aja itu udah bagus ya kan. Masalah dan tidak diterima serahkan sama Allah. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah adalah urusan manusia dengan Allah. Belum tentu orang yang kelihatannya kusuk juga lebih bagus daripada orang lain. Nah, termasuk sholawat itu artinya adalah apa sih sholawat? Ya semacam doa permohonan kan ya. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad, artinya apa? Ya Allah limpahkan rahmat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Allah akan memberikan kebaikan kepada. Betul Pak ya, ridho Allah. Tapi ridho Allah harus kita cari dengan cara apa? Beribadah, dengan cara bersyukur, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu Pak ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Ibu-ibu? Oh ya Ibu, ini Ibu dulu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ustaz yang mengajarkan bersedekah. Ya. Jadi tapi sedekahnya misalnya waktu pakai target ustaz. Katanya begini, kamu juga punya mobil, sekarang punya motor. Nah, kamu sedekah, jual motor, sedekahkan itu nanti akan membalangi. Nah, pertama, apakah itu sedekah begitu dapat pahala? Ya. Itu sering kita dengar yang begitu. Ajarkan proses yang ada juga yang mempraktekkan sampai kadang-kadang sampai bisa-bisa dia bersedekahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam bersedekah kita nggak boleh memaksakan, apalagi punya orang lain, motor jual, sedekahkan, bisa bangkrut. Nggak boleh Pak ya. Jadi sedekah itu apa? Sesuatu yang kita berikan sesuai dengan kemampuan yang ada, jangan sampai melebihi harta yang kita miliki. Bahkan dalam zakat pun cuma berapa persen? 2,5%. Ya Pak. Ada kewajiban yang lebih utama lagi, memberikan nafkah. Kalau dia motor dijual, disedekahkan, misalnya dia punya pekerjaan dengan motor mau pakai apa? Nonsen itu bohong gitu kan. Itu mengatasnamakan sedekah untuk ngakalin orang. Jangan Pak ya. Bapak punya motor nih satu, diiming-imingin jual, nanti akan diganti kata siapa? Emang yang mengganti? Kan nggak seperti itu. Jadi ada satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, adalah kewajiban-kewajiban pokok. Sekarang saya nanya,
haji itu hukumnya wajib atau sunnah? Haji hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, tidak wajib. Ya, apalagi sedekah, Pak ya. Sedekah jangan kemudian ada orang yang kemudian dengan cara seperti itu sudah nggak benar, itu ngakal-ngakalin. Kalau perlu kita jangan ngomong begitu, bantu kepada orang, Pak. Itu ya, Pak. Apalagi sampai habisan. Banyak dalam satu cerita. Kenapa? Memang agama itu gampang dijual, Pak. Surga gampang dijual. Apalagi orang pikirannya lagi bingung. Wah, bener juga ini ya. Rumah nanti dijual, bakal diganti dengan yang lain ya. Belangsak mah belangsak, iya kan gitu kan. Ya Pak ya. Jadi nggak boleh untuk menjas begitu, tidak boleh. Sedekah hukumnya juga tidak wajib. Bapak bisa sedekah, tapi kalau dia punya kewajiban yang lebih penting lagi, dia bisa sedekah. Anak istri nggak makan, dosa nggak? Dosa. Dia punya motor dijual untuk bangun masjid, sementara dia bekerja nggak pakai motor lagi, dosa nggak jadinya? Jadi membuat sebuah kebaikan tapi menghilangkan kebaikan yang lain. Jangan diikutin hal yang seperti. Kalau sekiranya Islam kan logis, Pak. Islam itu sangat rasional. Kalau nggak rasional ya jangan diikutin. Sebab apa? Yaitu nanti akan kita menjadi menjadi repot lagi kan begitu. Itu Pak ya. Ada yang begitu Pak ya? Ada. Jangan diikuti Pak. Sekiranya nggak rasional jangan diikuti. Karena kita sebenarnya kan nggak boleh kemudian ngajak minta-minta ke orang lebih bagus dari diri kita, ya kan begitu kan, kita berikan dan sebagainya. Ini orang lain diakal-akalin tapi dia yang ngumpulin. Kan banyak itu, ada lembaga zakat besar ya, sementara setelah diaudit banyak masalah juga. Kan terjadi seperti itu. Bisa jadi kan yang namanya duit Pak, duit warnanya merah. Orang kalau sudah megang marah, ini hatinya kan sudah goncang-ganjing kan. Ini gimana ceritanya? Orang dititipin uang 10 juta nih, 10 juta udah ditangan, padahal uang orang, merasa punya dia kan. Nah, seperti itu. Seperti orang minjem 10 juta Pak, dia udah dipinjemin, tapi ketika mau ditagih bayarnya susah. Banyak yang seperti itu kejadiannya. Jadi kita kalau berkaitan dengan zakat atau berkaitan dengan sedekah itu sesuatu yang tidak boleh dipaksakan, biar dia muncul dari, tapi menghimbau juga boleh kan. Menghimbau boleh Pak, mengajak kebaikan boleh, tapi kalau maksa jual motornya, rumah motor dengan akal-akalin kan, tidak boleh ya. Jangan ya, itu mengatasnamakan agama. Ya Pak ya, agama gampang dijual Pak. Rasul nggak pernah mengajarkan seperti itu kan. Ya, itu Pak ya. Ada lagi? Ya, ada lagi Bapak-bapak. Atau mungkin ibu-ibu. Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu. Baik, sudah nggak ada Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz Rahman ini ternyata banyak penggemarnya, banyak yang tanya seperti pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, saya kira cukup sekian Pak Ustaz, diakhiri doa. Baik. Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Tentunya kita berharap di pagi hari ini mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Dan yang paling terpenting saudara kita yang sedang sakit, Pak siapa tadi? Pak Sukron, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita yang sedang menunaikan haji, jemaah kita ini mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'alai karim astaghfirullah alazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at
wa tarfa'una ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah surup ya? Udah surup. Udah surup ini Pak.